Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lina. Apa kabar hari ini? Senang bisa bertemu dengan Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Lina. Mohon maaf sebelumnya Bu Lina, begini ya Bu Lina. Ya, Bu. Kalau Ibu berkenan, saya mohon waktunya sedikit untuk berdiskusi. Semoga tidak terlalu lama sih. Kira-kira Bu Lina keberatan nggak ya? Tidak Bu, tidak keberatan. Hari ini saya akan menjadi coach Ibu dan rahasia Ibu akan saya jaga. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya sebetulnya memiliki sedikit masalah tentang murid saya Bu Lina. Namanya Arsya. Dia boleh dikatakan seorang atlet lah ya, atlet panahan begitu. Karena dia ikut klub ya, klub panahan lah gitu. Sehingga tuh membutuhkan banyak waktu untuk latihan. Nah dengan begitu proses gitu agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik serta nyaman belajar dan bersekolah di sekolah kita ini. Jadi Arsya ini atlet panahan ya Bu, dan membutuhkan waktu banyak untuk latihannya sebagai atlet, begitu ya Bu Rus? Latihannya begini Bu Lina, Arsya itu sebetulnya termasuk anak yang rajin dan bertanggung jawab dia itu. Namun karena tuntutan ia sebagai atlet ya, dia harus memiliki banyak waktu tuh untuk latihan. Nah latihan tersebut itu banyak sekali tuh menyita waktu, gitu ya, sangat menyita waktu dan energi Arsya, sehingga ya sering, bukan sering ya, bahkan ya boleh dikatakan selalu begitu ya, tidak dapat memenuhi tugas dan tidak dapat mempersiapkan ulangan dengan maksimal gitu. Padahal jadwal ulangan itu udah saya share seminggu sebelumnya gitu ya, kan harusnya kan kalau kalau dilihat dari seharusnya gitu ya, jadwal sudah di-share seminggu sebelumnya, begitu kan harapannya anak-anak akan mempersiapkan jauh-jauh hari seperti itu ya. Nah ini karena padatnya kegiatannya sehingga nggak terpikirkan gitu loh. Nah jadwal latihan Arsya itu 2 sampai 3 kali tuh dalam sepekan, itu pun juga setelah pulang sekolah. Sampai rumah itu biasanya menjelang maghrib begitu ya, bahkan malam. Itu pun bisa waktu latihannya pun akan bertambah kalau dia akan mengikuti kompetisi gitu. Bisa jadi hampir kalau ada misalkan ada event lomba gitu ya, kompetisi di mana gitu, misalkan di kecamatan atau antar sekolah, antar klub panahan, itu dia bisa hampir setiap hari latihan gitu, setiap pulang sekolah latihan gitu sampai malam, sehingga dia benar-benar nggak sama sekali pegang buku gitu loh. Bahkan sampai di kelas itu terkadang tertidur karena saking ngantuk dan lelahnya, seperti itu Bu Lina. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk Arsya selama ini? Iya, sebetulnya saya masih menyamakan target ya dan tujuan pembelajaran itu dengan sama-sama dengan teman-teman yang lain sih gitu. Beberapa kali saya melihat Arsya memang sering lelah gitu, yang tadi saya sampaikan ya Bu Lina, sampai tertidur lelah gitu dan kurang fokus gitu loh dalam belajar. Tambah lagi dia sering menunda mengumpulkan tugas dan hasilnya pun ya kurang maksimal gitu loh. Dan penilaian yang dihasilkan akhirnya juga sering di bawah harapan ya. Mungkin kalau dikatakan sekarang mah di bawah KKM gitu ya Bu Lina ya. Iya. Iya. Gitu. Iya. Kemudian Bu Rusma ingin mengatasi permasalahan tersebut ya Bu ya. Supaya masalah ini nggak berlanjut gitu ya Bu Lina ya. Artinya saya pada dasarnya memang saya kasihan gitu ya melihat Arsya gitu. Dia semakin nggak nyaman karena kesulitan mengikuti pembelajaran gitu lah, dan akhirnya mempengaruhi penilaian gitu. Dan yang saya lakukan adalah itu karena memang beberapa kali Arsya nggak bisa mengikuti ulangan harian gitu loh. Bahkan penilaian tengah semester ya, atau sekarang sumatif tengah semester itu dia karena ikut kompetisi panahan
seperti itu. Dan saya melihat itu sebenarnya juga nggak ingin gitu ya Bu Lina, saya sebenarnya nggak ingin Arsya itu menjadi tertekan dengan target dan tujuan tugas belajar yang menumpuk seperti itu. Dan itu tadi ya, saya emang karena saya melihat dia itu agak mungkin karena target yang saya inginkan gitu ya, target seperti teman-temannya targetnya itu harus sama teman-temannya, harus selesai seperti itu. Nah, saya juga sedih hasil penilaian Arsya juga nggak maksimal gitu, padahal Arsya sudah selain dia atlet panahan, dia juga sebagai duta sekolah gitu ya, membawa nama baik sekolah gitu, dan meraih prestasi yang membawa nama baik sekolah. Jadi sibuk lah ya gitu loh. Tapi berprestasi smart. Nah, itulah karena padat jadwal yang dia harus penuhi gitu, sehingga kayaknya menomorduakan sekolahnya gitu. Hasil penilaiannya Arsya ini tidak maksimal, tapi prestasi di bidang panahannya ya Bu ya. Betul Bu Lina. Terus lalu Ibu Rusma telah melakukan koordinasi dengan orang tua Arsya Bu? Iya, sebetulnya sih sudah ya Bu Lina ya. Tapi orang tua Arsya itu sibuk ya, sehingga nggak punya cukup waktu gitu untuk mendampingi dan memonitoring Arsya belajar. Nah, dua-duanya ini kayak bekerja gitulah, orang tua yang kedua-duanya bekerja gitu ya Bu Lina. Jadi yang hampir tidak ada waktu untuk memperhatikan anaknya gitu loh. Padahal malah orang tuanya meminta saya untuk bisa membantu gitu lah. Padahal kan saya pikir lah itu kalau sudah sampai di rumah kan harusnya tanggung jawab orang tua gitu ya. Saya hanya benar. Betul, karena saking sibuknya sampai tidak diperhatikan anaknya. Jadi saya juga yang harus memonitoring gitu loh saat dia di rumah. Saya jadi bingung deh Bu Lina. Iya. Bu Rusma, jadi Bu Rusma bingung karena Arsya dan orang tuanya sama-sama sibuk ya. Betul Bu. Saya mau nanya dulu nih Bu Rusma, apakah Ibu sudah mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Oh, pembelajaran diferensiasi itu yang menyesuaikan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu ya Bu ya? Iya benar. Coba Ibu berupaya mengaitkan permasalahan Arsya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bu Lina, saya jadi ingat ya, pernah gitu saya baca gitu ya tentang pembelajaran berdiferensi ya Bu Lina. Iya. Benar. Pada dasarnya guru itu boleh menyesuaikan tujuan gitu ya, atau target pembelajaran dengan penugasan sesuai dengan kondisi anak gitu ya, tidak harus sama dalam satu kelas targetnya, seperti itu ya Bu Lina ya? Iya benar Bu Rusma. Bisa diceritakan ke saya Bu, kira-kira seperti apa rencana yang bisa Ibu lakukan? Iya, saya mungkin gitu ya Bu Lina, saya coba akan membuat target gitu ya, atau tujuan pembelajaran dan penugasan yang lebih simpel gitu ya untuk murid saya ini, untuk Arsya. Mungkin salah satunya juga saya bisa memberikan ringkasan gitu kali ya Bu, ringkasan materi untuk memudahkan Arsya memahami materi pelajaran itu. Di sisi lain mungkin saya akan membuat alternatif gitu kali ya, sebagai pengganti ulangan harian ini nih, misalnya berupa penugasan gitu ya, seperti mungkin ya membuat foto-foto atau kegiatan perlombaan yang diikuti Arsya ya, dengan itu, dan foto-foto yang mungkin atau kegiatan perlombaan yang diikuti Arsya ini yang nantinya akan nilainya bisa untuk beberapa pelajaran sekaligus mungkin ya Bu Lina ya. Iya, bisa include di pembelajaran bahasa Indonesia barangkali ya, atau misalkan PKN gitu ya, yang sebisa mungkin itu dikait-kaitkan lah seperti itu. Iya Bu. Seperti yang mungkin dia menerima pelajaran materi dari bidang studi misalkan ya, itu nanti bisa jadi tugasnya ini atau proyek lah katakanlah, itu bisa mencakup materi dari
beberapa bidang studi. Dengan begitu dia akan mendapatkan nilai yang mendapatkan nilai yang yang sempurna, bukan sempurna ya, mendapat nilai yang sama gitu ya dalam setiap mata pelajarannya, punya nilai lah seperti itu Bu Lina. Iya Bu, jadi alhamdulillah ya kalau Bu Rusma bisa seperti itu, mengkaitkan kesibukan Arsya dengan pembelajaran di kelas. Nah sekarang bagaimana cara Ibu untuk bisa menjaga hati dan semangat Arsya supaya dapat memenuhi tugas tersebut Bu Rusma? Iya, saya mungkin ya akan secara rutin memberikan semangat kali ya Bu Lina, memberikan semangat Arsya untuk selalu semangat berlatih. Dan ia pun harus tahu bahwa saya pun mendukung aktivitasnya, mendukung kegiatan panahan di luar gitu. Saya pun akan menanyakan apakah dia akan ada kesulitan dalam memahami materi atau mengerjakan tugas, seperti itu ya Bu Lina. Iya, benar sekali. Setelah itu juga mungkin saya akan koordinasi kali ya dengan orang tuanya, dengan orang tua Arsya dalam sifat ini monitoring kali ya, monitoring bagaimana sih dia belajar di rumah ini seperti apa gitu ya. Dan saya juga akan membuka masukan lah ya, membuka diri lah untuk menerima masukan atau saran dari orang tua Arsya, biar nanti saya di kelas harus melakukan apa untuk Arsya, seperti itu ya Bu. Iya Bu, benar sekali, itu langkah yang tepat sekali Bu Rusma. Iya. Iya, lalu bagaimana ya Bu Rusma dengan proses pembelajaran Arsya yang sudah tertinggal? Ya itulah Bu, saya mungkin akan memberikan ringkasan materi kali ya, dan memberi kesempatan belajar gitu untuk Arsya setelah pulang sekolah untuk mengejar materi yang tertinggal. Mungkin seperti itu Bu Lin. Ya, syukurlah Bu Rusma, sebelum diskusi ini kita akhiri nih Bu Rusma, minta tolong silakan Ibu mengulang kembali rencana per poin yang Ibu sebutkan tadi, dan kira-kira komitmennya apa nih Bu yang harus Ibu Rusma lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Iya, pertama mungkin saya akan membuat sumber belajar ya Bu ya, sumber belajar yang bervariasi kali ya untuk Arsya. Yang pertama itu membuat sumber belajar yang variasi. Terus kemudian mungkin saya akan memberikan alternatif penugasan yang lebih simpel yang bisa dilakukan Arsya di rumah. Terus kemudian yang ketiga, saya akan menyediakan waktu untuk memberikan tambahan waktu belajar lah ya untuk Arsya setelah pulang sekolah. Mungkin bisa dikatakan jam remedial lah ya, seperti itu, untuk mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Lalu saya akan coba berkomunikasi dengan Arsya maupun orang tuanya untuk bekerja sama lah ya, untuk mengetahui hambatan apa sih yang muncul segera mungkin untuk mengetahui proses belajar Arsya di rumah. Dan yang berikutnya mungkin saya akan evaluasi kali ya Bu Lina, yang akan merefleksi dari tindakan saya dan rekan-rekan guru yang lainnya itu untuk Arsya untuk menjadi solusi yang terbaik. Jadi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah guru-guru lain lakukan, itu saya evaluasi hasilnya seperti apa. Dan sebagai komitmen saya, mungkin saya akan menuliskan rencana-rencana dalam catatan saya, lalu melakukan checklist gitu ya, melihat dampak progres dari untuk Arsya dari tindakan yang saya lakukan. Dalam pembelajaran saya mungkin akan mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada murid seperti yang tadi Bu Lina katakan gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu, yang mana cara saya menyampaikan materi dan penugasan itu harus variatif gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan anak termasuk Arsya. Mungkin seperti itu Bu Lina. Iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Rusma untuk melakukan komitmen tersebut kira-kira Bu Rusma? Komitmennya mungkin saya akan terus berkomunikasi ya dan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman guru lain untuk memberikan dukungan bagi Arsya, mungkin berupa tadi yang penilaian pemberian alternatif penyampaian materi dalam bentuk penugasan bagi Arsya. Jadi tidak harus tatap muka dengan pelajaran, tapi ada tugas lain yang dia bisa kerjakan untuk memenuhi tujuan pembelajaran dari materi tersebut, mungkin ya Bu Lina ya. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga masalah pembelajaran Arsya ini dapat teratasi ya, dan Arsya tetap nyaman bersekolah di sekolah kita ya Bu ya. Iya Ibu Lina, amin. Makasih banyak ya Bu Lina untuk waktunya mendengar permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya setelah
berdiskusi dengan Bu Lina, saya merasa optimis ya, dan lebih lebih bersemangat lah ya mengatasi permasalahan murid saya itu di kelas. Semoga kita menjadi pendidik yang amanah ya Bu Lina ya, senantiasa. Iya Bu, amin amin. Melayani murid sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kan lagi boomingnya nih pembelajaran berdiferensi ya Bu. Mudah-mudahan benar Bu, bisa maksimal lah ya gitu di sekolah, di kelas kita masing-masing ya Bu Lina ya. Iya Bu, mudah-mudahan nanti tetap semangat ya Bu Rusma ya, dan semoga Arsa nanti akan berubah lebih baik lagi. Amin. Setelah ada proses yang dilakukan oleh Bu Rusma. Iya Bu. Makasih banyak Bu Lina untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama Bu Rusma. Baik Ibu Lina, saya mohon pamit ke ruangan saya dulu ya Bu Lina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rusma. Ya, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum Bu Lina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bertemu pada hari ini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih pada Ibu yang bersedia datang ke tempat saya. Kelihatannya Bu Lia sedang sibuk ya? Tidak, hanya sedikit Bu. Ada yang mau Ibu sampaikan nih sepertinya kalau melihat dari ekspresi wajah Bu Lina ya. Iya benar Bu Lia. Beginilah Bu, saya mau menyampaikan tentang siswa saya. Sebelumnya ya, yang saya sampaikan ini, anak ini masih sering mengambek, menangis, dan sepertinya stres kalau diberi tugas Bu Lia. Wah, pasti kasusnya menarik sekali ini ya. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, dengan waktu pertemuan yang sependek ini, kira-kira apa ya tujuan yang mau Ibu dapatkan nih dari obrolan kita nanti? Saya inginkan ada titik terang Bu, jadi bagaimana siswa saya ini bisa berubah lebih baik sikapnya maupun cara belajarnya Bu. Iya, itu harapan kita ya pastinya ya. Baik Bu, jadi Bu Lina maksudnya adalah ingin ada perubahan pada siswa Ibu tersebut ya? Iya benar Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi Bu, siswa saya ini yang bernama Andi, walau sudah di kelas 4, dia masih bertugas. Setiap kami berikan tugas untuk dikerjakan, dia kelihatannya tidak suka, mengambek dan tertekan, begitu Bu. Oh begitu, jadi anak ini kelihatan tertekan gitu ya Bu ketika diberi tugas oleh guru, padahal dia sudah kelas 4 gitu ya? Iya Bu. Begitu. Tapi walau tidak suka, Andi ini tetap mengerjakan tugasnya walaupun diiringi dengan menangis Bu. Diiringi dengan menangis, jadi dia ngerjain tugas sih tapi sambil menangis. Iya gitu. Benar. Bu Lia bisa bayangkan seperti apa jadinya. Iya, saya mencoba membayangkan nih dari ketika posisi Bu Lina di kelas dengan keadaan begitu. Iya Bu, saya tanya katanya sulit. Mengapa dia menangis? Saya sudah ajarkan dan saya juga sudah bilang yang terasa mudah saja dulu yang dikerjakan, dan tidak apa bila ada soal yang belum dia bisa tidak dikerjakan. Dan saya juga pernah sharing dengan teman sejawat ya Bu ya. Ternyata di semua pelajaran Andi ini bersikap seperti itu Bu. Oh, jadi bukan dengan Bu Lina saja ya? Iya Bu Lia. Jadi Ibu sudah katakan kepada si murid kalau kerjakan soal yang terasa mudah dulu, dan Ibu juga sudah pernah
ajarkan gitu ya. Jadi kerjakan dulu soal yang mudah yang udah pernah Bu Lina ajarkan sebelumnya gitu kan ya Bu? Iya, benar sekali Bu Lia. Demikian pula dengan guru yang lain. Nah, sepertinya memang ada sesuatu ini Bu dengan Andi. Iya Bu, lebih baik kira-kira gimana kalau kayak gitu, kira-kira nih kalau sudah begitu, apa Bu Lina misalnya sudah menanyakan langsung atau bagaimana gitu Bu? Sudah saya tanyakan, tapi Andi ini tidak bicara, nampaknya masih sulit untuk berkomunikasi ya, menceritakan isi hatinya. Murid Bu Lina ini masih sulit untuk bercerita rupanya ya Bu. Iya. Jadi, benar. Iya, belum mau terbuka ya. Lalu, apalagi yang sudah dilakukan oleh Bu Lina? Saya sudah melakukan scaffolding berupa bimbingan untuk mengetahui di mana kesulitannya ketika belajar, dan saya juga sudah mengaplikasikan kegiatan berdiferensiasi untuknya. Tapi ternyata masih sama Bu, belum ada perubahan yang signifikan ya. Jadi sudah beberapa cara Ibu lakukan, tapi tetap ya seperti tidak ada perubahan yang signifikan dari murid tersebut. Iya, benar Bu ya? Bu. Sudah. Iya Bu, benar. Apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Ibu sudah punya rencana lain? Kira-kira? Ada Bu, ada Bu Lia. Saya harus berkolaborasi ya dengan pengajar lainnya agar melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan scaffolding, melakukan bimbingan, dan juga melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Kemudian juga saya harus mengkomunikasikan dengan orang tuanya supaya orang tuanya mungkin mereka lebih tahu ya, karena di rumah lebih sering dengan Andi, mengapa Andi bersikap seperti itu di sekolah. Dan juga saya harapkan orang tuanya bisa memberikan bantuan di rumah selain memberikan informasi kepada saya penyebab tersebut, gitu Bu Lia. Itu menurut saya bagus sekali rencana Bu Lina. Saya sangat mendukung apa yang Bu Lina lakukan ke depannya. Kira-kira iya ya Bu, kolaborasi itu sangat penting ya buat Bu Lina, karena seorang guru dari berkolaborasi dengan orang tua ya tentunya, karena yang mereka banyak aktivitas kan pastinya di rumah ya. Iya, jadi benar. Memang info dari orang tua pasti sangat kita butuhkan untuk menggali apa penyebab sebabnya gitu. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Lina akan memulai rencana tersebut? Nah, hari ini rencananya saya akan bicara dulu dengan pengajar lainnya Bu, dengan rekan guru untuk memperkuat data perkembangan Andi, juga mengingatkan agar terus melakukan bimbingan atau scaffolding ini dan melakukan pembelajaran diferensiasi. Baru besok saya akan hubungi orang tuanya untuk menyampaikan permasalahan anaknya ini Bu. Wah, itu juga bagus sekali Bu. Apakah ada yang membantu mengingatkan Ibu untuk melakukan rencana ini? Ada sih Bu, ada teman saya yang di kelas bisa mengingatkan saya esok untuk menelpon bundanya. Baik, karena kadang kalau Bu Lina sibuk sebagai guru sibuk gitu kan, takutnya ada yang kelewat, jadinya lupa yang sebenarnya kita rencanakan ya. Baik Bu Lina, saya senang sekali dengan apa yang sudah dicapai Ibu pada hari ini. Sangat hebat loh Bu Lina solusinya tadi itu, karena ada beberapa langkah-langkah atau tindakan apa nih yang sekiranya bisa paling tidak menyelesaikan permasalahan ini ya. Nah, saya berharap semoga nanti akan ada perubahan pada siswa Bu Lina tadi. Apakah kita bisa bertemu lagi pekan depan Bu? Jadi kita bisa tahu dari yang sudah Bu Lina akan lakukan nanti, kira-kira
Iya Bu. Kembangnya apa gitu? Iya. Dari Alhamdulillah Bu Lia, dari pembicaraan ini juga saya mendapatkan pencerahan ya, akan melakukan beberapa hal untuk Andi seperti kolaborasi dengan rekan guru untuk melakukan tadi bimbingan dan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga mengkomunikasikan pada orang tuanya agar dapat mengetahui penyebab dan mencari solusi permasalahan Andi ya Bu ya, dan juga Iya betul. berkolaborasi sama-sama mencari solusinya bagaimana Andi bisa mendapatkan bimbingan juga di rumah untuk masalah belajarnya. Oh. Saya berharap juga bisa bertemu dengan Bu Lia nih pekan besok. Semoga Bu Lia ada waktu. Bagaimana Bu Lia? Ada waktukah? Insya Allah, karena saya tertarik dengan permasalahan Bu Lina ini ya. Saya juga ingin sedikit semoga obrolan kita selanjutnya ini akan membawa perubahan yang lebih baik gitu untuk murid Bu Lina tadi. Oke Bu Lina, saya ucapkan terima kasih banyak loh sama Bu Lina sudah percaya sama saya, sehingga Bu Lina dengan dengan rela gitu ya bisa menceritakan permasalahan Bu Lina. Harapan saya semoga Bu Lina dan murid Bu Lina ini bisa menemukan solusi terbaik untuk murid Bu Lina, dan orang tua tentunya ya sebagai partner kolaborasi kita juga dapat kooperatif dengan apa yang Bu Lina sampaikan nantinya. Iya Bu Lia, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu. Saya jadi lebih semangat lagi ini Bu untuk membimbing Andi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, sama-sama Bu Lina. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rusma. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat, baik-baik saja. Saya senang sekali nih bertemu sama Bu Lia nih hari ini ya. Kelihatannya cerah sekali nih. Cuacanya, wajahnya juga cerah kayaknya nih ya. Iya Bu, agak-agak ini ya, mendung gitu. Mendung ya, semoga hati kita tetap cerah ya Bu. Amin. Bu Lia, tentunya nih Bu Lia ada maksud ya dan tujuan ini nih kira-kira nih dari pembicaraan kita ini ya Bu, betul ya Bu? Betul Bu, pasti karena saya bertemu Bu Rus, sudah pasti nih saya ada tujuan tertentu nih. Iya Bu, silakan. Oke. Ingin curhat ya Bu Lia ya? Wah, jadi malu saya sudah ketemu. Iya, oke, nggak apa-apa Bu. Saya akan mendengarkan apa yang Bu Lia sampaikan hari ini. Silahkan Bu Lia. Iya Bu, saya merasa bingung nih bagaimana ya memahami perubahan yang terjadi pada murid saya Bu. Iya, Bu Lia bingung mungkin karena adanya perubahan pada murid Bu Lia yang belum Bu Lia pahami ya? Iya betul Bu, saya bingung dan belum tahu sebabnya. Akhir-akhir ini murid saya seperti kurang semangat belajar gitu. Saat ini dia senang sekali menggambar, tapi ketika jam belajar di kelas, gitu ceritanya. Mungkin itu yang membuat Bu Lia bingung ya, dan malah belum menemukan titik terangnya ya Bu ya? iya, tapi di sisi lain saya juga merasa senang. Sepertinya murid saya ini senang sekali menggambar gitu. Kira-kira murid Ibu itu laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki Bu, murid saya itu anak autis. Oh, laki-laki autis. Kelas berapa Bu Lia? Saat ini kelas 2 SD Bu Rus.
Kira-kira apa yang akan Ibu Lia lakukan nih untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Sepertinya saya harus segera menyampaikan hal ini kepada orang tua murid saya ini, Bu. Oh, jadi murid kuliah tuh akan segera bicara ke orang tuanya gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Mungkin dengan begini saya dapat menemukan titik terang tentang kondisi murid saya saat ini ketika di kelas. Kira-kira apa yang akan Ibu Lia tanyakan nih sama orang tuanya nih? Saya ingin menanyakan bagaimana Pak Arifudin balik dulu ke room Pak Arifudin ya. Apakah Pak Arifudin juga sering Arifudin, menggambar begitu? balik dulu ke roomnya Pak Karno. Ya, bisa kerjasama dan memberikan informasi seputar yang Ibu tanyakan seperti itu ya, Bu ya? Amin, semoga ya, Bu. Iya, Silakan kembali ke roomnya. Sepertinya saya akan segera melakukannya, Bu Rus, karena saya tidak ingin berlarut-larut dalam permasalahan murid saya ini. Iya, memang setuju banget, Bu Lia ya, lebih cepat lebih baik ya, Bu Lia ya, biar segera dapat solusinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar sekali, Bu. Terima kasih banyak, Bu Rus, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita permasalahan pada murid saya saat ini. Iya, sama-sama Bu Lia. Saya juga senang Ibu percaya dengan saya sehingga bersedia curhat ya dengan masalah Ibu. Iya, iya, Bu Rus. Sekali lagi ini loh, Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu Rusma. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di pekan depan untuk saya ingin menceritakan nih, saya udah nggak sabar ingin menceritakan kira-kira setelah yang nanti saya rencanakan itu perkembangan apa yang terjadi pada murid saya. Saya pamit dulu ya, Bu Rus. Assalamualaikum, terima kasih. Sama-sama Bu Lia, sampai jumpa kembali. Ya.